Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Kali ini saya ingin membahas tentang percakapan di media sosial terkait dengan ceramah Islah Bahrawi yang menjelaskan bahwa teroris yang ditangkap di Poso dan di sekitar Jakarta meyakini bahwa bank-bank konvensional yang beroperasi selama ini menjalankan sistem riba. Lalu pernyataan Bahrawi ini ditanggapi oleh Wakil Sekjen Partai Gerindra Aziz Subekti yang menyolek Menko Polhukam Bapak Mahfud MD menanyakan apakah ini bisa dikategorikan Islamofobia di tubuh institusi pemerintah? Jelas cara menyampaikan narasi cenderung subjektif akan memicu kesalahpahaman terhadap Islam dan ini mengarah pada relativisme agama yang membahayakan. Demikian tweet Aziz Subekti. Pak Mahfud kemudian merespon lewat Twitter bahwa dirinya tidak melihat ada muatan Islamofobia di ceramah Islah Bahrawi. Malahan Pak Mahfud membenarkan apa yang disampaikan Islah Bahrawi bahwa orang yang menjadi teroris karena menganggap bank adalah haram dan pemerintah adalah tagut. Yang kami tahu selama ini memang para kelompok-kelompok radikal tersebut menganggap bahwa muamalah bank-bank yang konvensional di Indonesia ini adalah haram. Tetapi lucunya mereka juga mengambil uang di ATM dan menggunakan bank-bank tersebut juga sebagai tempat transaksi. Saya tidak ingin masuk ke dalam perbedaan pandangan tentang apakah bank-bank konvensional itu menjalankan sistem riba atau tidak. Karena yang demikian itu masuk dalam kategori ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan riba, ada juga yang mengatakan tidak. Darul Ifta Mesir sendiri membolehkan bermuamal dengan bank-bank konvensional di Mesir karena kontrak antara nasabah dengan pihak bank adalah kontrak pembiayaan, bukan kontrak kredit. Tetapi yang saya ingin jelaskan di sini adalah fenomena stigmatisasi Islamofobia kepada mereka yang sering mengungkapkan pandangannya tentang Islam, terutama mereka yang mencoba membendung narasi-narasi radikal terorisme. Kelihatannya hari-hari ini, terutama di negeri kita saat ini, setiap kali muncul satu pendapat dan pandangan seseorang tentang Islam yang berbeda dengan yang mereka pahami, langsung dicap sebagai bentuk Islamofobia. Misalnya, apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi tentang pemahaman oknum yang terlibat dalam jaringan terorisme tentang bank yang riba, langsung ditanggapi sebagai bentuk Islamofobia. Menurut saya, fenomena seperti ini sepertinya kurang cantik karena cenderung menutup peluang dan menakut-nakuti orang lain untuk memberi pandangan tentang apa yang mereka pahami. Karena salah sedikit bisa dicap Islamofobia. Ketika misalnya seseorang menjelaskan tentang syahid, hijrah, khilafah, al-wala wal bara sesuai yang kelompok radikal pahami, lalu orang itu menyalahkan, maka bisa saja orang itu dituduh dan dicap bagian dari Islamofobia. Padahal orang itu hanya menjelaskan pemahaman kelompok radikal terhadap istilah-istilah agama yang telah didistorsi oleh mereka. Bisa saja orang itu memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dari pemahaman kelompok radikal, sehingga menyalahkan pemahaman kelompok radikal. Perbedaan pandangan dan pendapat dalam Islam sesungguhnya merupakan sebuah anugerah karena Islam dalam sejarah perkembangannya syarat dengan berbagai macam perbedaan pendapat. Kita mengenal mazhabul arba'ah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Malik, Imam Hambali dan Imam Hanafi yang berbeda pandangan dalam berbagai hal muamalah dan fikih. Ada perbedaan pandangan antara kaum mutakallimin tentang masalah-masalah keimanan, akidah, kenabian, dan lain-lain tentang usuluddin. Begitu juga dengan para filosof Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd, dan dalam hal ketuhanan. Dan juga para sufisme juga berbeda-beda dalam teori menuju kesempurnaan diri dan mengenali Tuhan. Tetapi perbedaan pandangan itu baik di kalangan mereka sesama mutakallimin, sesama fuqaha, sesama filosof atau sesama sufi juga tidak saling menuduh Islamofobia. Bahkan perbedaan pandangan itu justru memberi kontribusi dalam khasanah Islam yang kemudian hingga saat ini masih dipelajari dan ditekuni umat Islam di berbagai universitas termasuk dari pemeluk-pemeluk agama lain. Inilah keistimewaan agama Islam yang memberi ruang bagi siapapun untuk berdialog, mencapai kebenaran, bukan saling menuduh kafir atau anti-Islam.
Belum lagi perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan mufassirin yang berbeda-beda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga muncul berbagai tren dalam penafsiran Al-Quran. Tetapi toh antara satu dengan yang lain juga tidak menuduh yang lain sebagai Islamophobia. Bahkan hasil karya mereka yang berbeda-beda itu justru menambah cakrawala berpikir umat Islam dewasa ini yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Kecenderungan mencap orang lain yang berbeda pandangan dengan kita sebagai Islamophobia justru menurut saya adalah salah satu upaya untuk mendominasi penafsiran agama itu. Nah, jika misalnya benar demikian, ada pihak-pihak yang cenderung mendominasi penafsiran agama sesuai dengan pemahaman mereka saja, maka sesungguhnya yang demikian ini justru menggiring umat Islam ke persimpangan jalan. Kenapa? Karena dialog dan percakapan tentang berbagai isu-isu tidak lagi menjadi tradisi tetapi menjadi ancaman. Lihatlah misalnya saat ini, kelompok-kelompok radikal teroris yang ada di negeri kita cenderung menguasai penafsiran agama sesuai dengan pemahaman mereka saja. Ironisnya karena pemahaman ini disebarluaskan sehingga menyasar anak-anak muda yang tidak paham agama. Tugas kita sebenarnya adalah bagaimana menghidupkan kembali dialektika berpikir dalam Islam dan bagaimana mengambil alih penafsiran-penafsiran keagamaan yang keliru ke pemahaman yang sesungguhnya. Jangan ketika ada orang yang menyanggah penafsiran kelompok radikal yang keliru itu lalu dianggap sebagai Islamophobia. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat terutama bagi masyarakat, bangsa dan negara dan agama yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.